gue, elu gitu kan. Apalagi bahasa-bahasa yang lagi viral sekarang gitu ya, anjay gitu. Itu bagaimana sih tanggapan kalian? Nah, sebenarnya dalam ranah pertemanan mungkin bisa digunakan bahasa Indonesia yang bahasa gaul sehari-hari, tapi kita juga tetap harus memperhatikan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang formal ketika kita dalam situasi dan kondisi tertentu. Dan banyak orang yang nggak tahu kalau bahasa podcast ini sebenarnya ada bahasa Indonesianya. Apa itu? Halo Sobat Kupas, ketemu lagi bareng Reni dan di acara Kupas Podcast. Dan pada kesempatan kali ini Reni sudah kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa, yaitu Duta Bahasa Provinsi Lampung 2020. Yaitu di sini sudah hadir Amanda dan juga Bagas. Hai. Halo. Apa Kak. kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa memperkenalkan diri kepada Sobat Podcast di rumah yang belum mungkin tahu ya, siapa sih Amanda dan Bagas ini, apa sih Duta Bahasa? Sok, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Arya Arianto. Saya adalah mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Rizka Putri, saya adalah mahasiswa Universitas Lampung. Oke, kalau Amanda dari Universitas Lampung, kalau Bagas dari ITERA. Ngambil fakultas apa? Untuk Manda, jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Semester 7. Semester 7. Untuk Bagas? Kalau Bagas, prodi Sains Aktuaria, jurusan Sains. Jurusannya Sains. Iya. Semester 3 baru masuk. Semester 3 ya, masih newbie gitu ya, masih unyu-unyu gitu ya kalau mahasiswa ya. Oke, kalau ngomongin tadi kan kalian berdua ini adalah pemenang atau juara 1 Duta Bahasa Provinsi Lampung. Nah, kalau boleh tahu tuh seputar Duta Bahasa itu apa sih? Duta Bahasa itu kenapa diadakan pemilihan Duta Bahasa? Untuk Duta Bahasa adalah sebuah mitra dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung, yang mana kami punya salah satu visi untuk membantu melestarikan, juga mengembangkan dan juga memperkenalkan dan juga membantu pengimplementasian dari Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa ini terdiri dari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan juga kuasai bahasa asing. Oke, jadi itu namanya Trigatra. Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa. Terus kalau ngomongin tadi pemenang ya, itu seperti apa sih ajangnya atau pemilihannya, dan apa aja sih penilaian dari Dewan Juri? Kenapa kalian bisa jadi juara gitu? Jadi kalau untuk Duta Bahasa sendiri itu kami melewati beberapa tahapan. Jadi tahap pertama itu setelah administrasi atau seleksi berkas, itu kami menghadapi yaitu tahap UKBI. UKBI simulasi. UKBI itu adalah uji kemahiran berbahasa Indonesia. Oke. Simulasi, kemudian terpilihlah 100 orang. 100 Di tahap orang. kedua kami dapat membuat esai. Buat esai dengan tema yang sudah ditentukan dari panitia tentunya. Kemudian dipilih 60 orang. Dan di tahap 3 menuju ke tahap finalis itu kami ada tes wawancara kebahasaan. Ya, dan juga UKBI standar. Dan UKBI standar itu UKBI yang sudah terstandarisasi di nasional, nasional. Oke, dan itu menyisakan berapa? Langsung 24 orang. Langsung 24 ya, orang setelah langsung itu, ke puncak. baru kami persiapan di finalis dengan pembekalan yang telah diberikan dari Kantor Bahasa maupun dari Kadubas Lampung. Ada juga namanya Krida Bahasa. Krida Bahasa. Iya, jadi Krida Bahasa itu adalah kami membuat program kerja yang tujuan dengan tema inovasi untuk negeri. Tujuannya itu untuk meningkatkan literasi dan kebahasaan yang ada di Provinsi Lampung khususnya. Oke. Ya. Terus setelah menang nih ya, kalau tadi kan itu tahap-tahapannya ya, dan kalian sudah menang. Terus apa sih yang dilakukan, ngapain aja tuh tugas dari Duta Bahasa Lampung itu? Untuk kami berdua, saat ini mungkin kami lebih fokus untuk persiapan menuju Duta Bahasa Nasional. Duta Bahasa Nasional. Namun teman-teman yang lain, karena kemarin finalis 24 itu sudah tergabung dalam Ikatan Keluarga Duta Bahasa. Jadi kemarin finalis itu baik yang pemenang maupun yang bukan pemenang tetap menjadi Duta Bahasa untuk Provinsi Lampung 24-nya. Nah, teman-teman kami juga melakukan dan melaksanakan berbagai kegiatan membantu kantor bahasa dalam hal kebahasaan dan juga literasi. Jadi kalau kalian lebih fokus untuk ke ajang nasional nanti bulan depan ya? Iya, betul.
Kalau teman-teman yang lain itu tetap masuk ya, walaupun tidak jadi pemenang, tapi tetap masuk di IKADUBAS itu dan membantu di kantor bahasa Provinsi Lampung. Dan itu membantunya itu dalam bentuk apa? Apa seperti diadakan kegiatan kah, atau sosialisasi kah, atau seperti apa? Kalau di IKADUBAS kami sebenarnya ada program kerja juga. Ya, jadi selama yang tadi dijelaskan sama Bagas ada Krida Bahasa. Krida Bahasa tersebut berisi program-program kerja yang diterapkan langsung ke masyarakat. Nah, itu kami melanjutkan program tersebut dan juga melaksanakan program-program yang sebenarnya dari tahun-tahun kemarin sudah ada. Salah satunya programnya apa? Salah satunya yang akan kami bawa ke nasional tentunya itu adalah aplikasi Belalai. Jadi Belalai adalah akronim dari Belajar Aksara dan Bahasa Lampung Asyik. Dan itu yang dibawakan ke nanti? Iya, nanti. Dan itu adalah aplikasi yang untuk anak-anak usia prasekolah. Jadi kami ingin agar anak-anak itu mengenal tentang kebudayaan Lampung sejak dini. Agar nantinya budaya Lampung, khususnya bahasa dan aksara Lampung itu tetap lestari. Belajar aksara dan bahasa Lampung ya, Belalai itu ya. Itu apa aja yang dipelajari aksara? Cukup aksaranya kah atau bahasa Lampungnya sendiri? Jadi dalam aplikasi itu adalah permainan edukasi. Jadi dalam aplikasi Belalai ada namanya tabel aksara. Tabel aksara. Ya, jadi anak-anak bisa menekan tombolnya, kemudian ada aksara Lampungnya dan juga ada bunyinya. Jadi mereka tahu pelafalannya, tahu bentuk huruf apa aksara Lampungnya. Kemudian juga ada mewarnai gambar dan ada bahasa Lampungnya di bawahnya. Ini misalnya sisir, bahasa Lampungnya pegagai seperti itu. Oh gitu. Dan itu kan setahu saya ya, mungkin apa sepengetahuan saya aja gitu, bahasa Lampung itu kan ada dua ya, dialek A sebenarnya itu. Dan dialek O. Dan yang kita pakai itu di Belalai aplikasi yang untuk mana? Untuk aplikasi yang akan kami bawa nanti adalah masih di dialek A. Masih di dialek A. Tapi kedepannya kami juga akan buat yang dialek O. Oke. Soalnya kan ya itu ya, ada dialek A dan dialek O gitu. Takutnya pas yang belajar dialek O gitu kan, mungkin yang di daerah gitu kan udah terbiasa dengan bahasa Lampung gitu kan, karena mungkin dengan di lingkungannya tuh menggunakan bahasa itu gitu, tapi menggunakan dialek O. Pas begitu buka aplikasi itu kok beda, padahal seorang Lampung gitu. Mungkin nanti kedepannya akan ditambahin untuk dialek O-nya ya. Oke. Terus sebagai duta bahasa nih, bagaimana sih tanggapan kalian untuk bahasa gaul sehari-hari? Sekarang nggak tahu sendiri ya, anak muda zaman sekarang gitu ya, pakai bahasa Indonesia yang gaul ibaratnya kan. Saya aja makanya gue gitu kan, dan mungkin kalian juga sama ya, gue lo gitu kan. Apalagi bahasa-bahasa yang lagi viral sekarang gitu ya, anjay gitu. Itu bagaimana sih tanggapan kalian? Sebenarnya untuk menghilangkan kesalahpahaman, jadi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yang baik itu sesuai dengan konteks, dengan siapa kita berbicara, dalam kondisi apa kita menggunakan bahasa, dan yang benar itu adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Nah, sebenarnya dalam ranah pertemanan mungkin bisa digunakan bahasa Indonesia yang bahasa gaul sehari-hari, tapi kita juga tetap harus memperhatikan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang formal ketika kita dalam situasi dan kondisi tertentu. Itulah kenapa bahasa Indonesia itu sebenarnya karena kan sebenarnya tujuan dari bahasa itu menciptakan sebuah komunikasi yang baik. Benar, komunikasi yang baik. Agak sedikit aneh mungkin ketika kita berbicara dengan teman, kita menggunakan kata bagaimana kabar Anda hari ini. Benar sekali. Apalagi mungkin ya emang karena sehari-hari kita pakai bahasanya ya pakai bahasa sehari-hari ya. Nah, tetapi tetap kita memperhatikan bagaimanakah sebenarnya kaidah bahasa Indonesia yang baik. Untuk penggunaan konteksnya sendiri menyesuaikan seperti itu. Jadi lebih menyesuaikan dengan siapa lawan bicara seperti itu kan. Kadang juga kan ya itu benar sekali, kita berbicara itu untuk komunikasi yang baik, dan komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang saling memahami. Benar nggak? Penyampainya sampai kepada orangnya itu yang ingin kita sampaikan gitu kan. Sementara kalau kita pakai bahasa yang baku mungkin kepada teman sehari-hari gitu kan malah nggak sampai ya. Apa sih gitu kan gitu. Jadi sebenarnya siapa lawan bicara kita ya. Kemudian sebenarnya yang harus diperhatikan selain itu adalah penggunaan bahasa asing maupun bahasa daerah. Jadi banyak sekali anak muda khususnya zaman sekarang itu mencampur adukan bahasa. Jadi bahasa Indonesia dipadukan dengan bahasa asing, dengan bahasa daerah. Jadi menurut kami sebagai duta bahasa ini juga perannya adalah untuk mengedukasi dan mengingatkan masyarakat terutama generasi muda untuk tidak mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing maupun bahasa daerah. Karena kita juga nggak ngerti loh itu bahasa asing gitu kan. Bener seperti contohnya podcast ini kan bahasa asing dan banyak dipakai di
masyarakat saat ini kan. Iya. Dan banyak orang yang nggak tahu kalau bahasa podcast ini sebenarnya ada bahasa Indonesianya. Apa itu? Siniar. Siniar. Iya. Oh, jadi seharusnya kupas siniar ya. Iya. Oke. Ya itulah. Mungkin karena banyak masyarakat yang belum tahu ada padanan kata dari bahasa-bahasa asing. Iya. Karena bahasa Indonesia memang mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, apalagi kita sedang ada di dalam era globalisasi. Benar sekali. Bahasa, kosakata, lema itu kan terus bertambah. Nah, di sini kami sebagai duta bahasa juga punya fungsi untuk memasyarakatkan bahasa Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman juga. Seperti yang tadi Mbak bilang tentang bahasa-bahasa gaul, yang istilah-istilah baru itu kemudian itu karena itu salah satu bentuk fenomena berkembangnya bahasa. Nah, nanti bahasa-bahasa tersebut sebenarnya seperti yang sering digunakan di masyarakat, misalnya anak-anak sekarang bilangnya cepu seperti itu. Cepu itu sebenarnya sudah ada di KBBI, sudah dimutakhirkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin kedepannya istilah-istilah tersebut akan ditinjau ulang oleh Badan Bahasa, kemudian bisa jadi kata-kata baru, istilah-istilah baru tersebut bisa jadi kita padankan ke dalam bahasa Indonesia, tapi jika memenuhi beberapa kriteria. Oke. Karena saya sendiri juga ya masih bingung gitu loh, kayak sebenarnya podcast ini saya pikir ya bahasa umum gitu, bahasa Indonesia, ternyata itu kan bahasa asing karena yang kita terima, yang kita serap itu kebanyakan dari bahasa asing karena ada di sosial media itu kan. Setiap hari kita ngelihat sosial media, terus juga kita bisa ngelihat dari TV gitu kan, mereka mengucap itu ya itulah yang kita serap gitu kan. Nah itu mungkin yang dialami juga kepada teman-teman di luar sana gitu kan. Nah jadi kalian mensosialisasikan itu. Salah satu mensosialisasikan itu adalah seperti salah satu program kerja dari kelompok saya juga. Jadi ada program kerja saya adalah Sibahari, yaitu edukasi bahasa setiap hari. Oh ini agak berat ya. Ya jadi kami mengunggah padanan kata bahasa Indonesia yang dari bahasa Inggris, seperti contohnya podcast, siniar, kemudian ada mic, itu pelantang. Iya, pelantang. Soalnya saya tahu dari kecil ini mic gitu loh, ternyata pelantang. Iya, terus yang sering itu kalau kita pesan makanan drive-thru. Drive-thru. Ada bahasa Indonesianya yaitu lantatur. Lantatur. Itu layanan tanpa turun. Oh, lantatur layanan tanpa turun. Ya sama sih drive-thru. Jadi banyak sekali dan itu tugas kami juga. Jadi kami mengunggah media sosial dan ternyata respon dari masyarakat itu bagus. Ada yang komentar, oh baru tahu ya ternyata ada bahasa Indonesianya ini, dan itu berarti dengan respon seperti itu program kerja kami dan usaha kami berhasil untuk mengedukasi masyarakat. Jadi masyarakat lebih paham gitu ya. Ya terus terang saya juga baru tahu ini. Ternyata ada gitu kan. Ya saya pikir itu ya aman-aman aja. Ternyata ada bahasa Indonesianya dan itu emang benar-benar harus diedukasi ya kepada masyarakat ya, biar masyarakat lebih paham ya. Takutnya malah bahasa kita yang jadi asing. Bener nggak? Bener. Saya tadi kan asing gitu kan, padahal itu bahasa kita sendiri gitu kan. Oke. Terus di sisi lain penggunaan bahasa daerah ini kan semakin minim ya. Kadang apalagi di Lampung ya. Di Lampung, orang Lampung sendiri kadang nggak pede ngomong Lampung, bener gak? Apalagi di kota besar gitu, yang tadinya mungkin dari daerah gitu ya menggunakan bahasa Lampung, begitu dia kuliah di kota gitu kan, tadi kota Bandar Lampung atau di kota Jakarta gitu, jadi malu gitu loh. Nah itu gimana solusinya? Untuk penggunaan bahasa Lampung ya, ini sebenarnya menjadi PR dan tugas kita bersama, khususnya Duta Bahasa, karena kita memang tujuannya adalah memasyarakatkan penggunaan bahasa dan juga melestarikan bahasa daerah, salah satunya bahasa Lampung khususnya karena kita Duta Bahasa Lampung. Iya benar. Di sini kami sebagai Duta Bahasa mengajak teman-teman semua khususnya generasi muda, karena siapa lagi yang akan melestarikan bahasa daerah kalau bukan kita sebagai generasi muda. Ketika kita generasi muda tidak ada rasa bangga, kemudian peduli untuk melestarikan bahasa daerah, menggunakan bahasa daerah, kedepannya bahasa daerah ini hanya akan menjadi sebuah peninggalan yang kayak ini ya, kayak sejarah gitu ya. Dan bisa jadi terancam punah karena benar banget. Penuturnya berkurang. Karena kebetulan juga saya kan dari Lampung Timur dan di situ juga udah kebanyakan untuk anak-anak gitu ya sehari-hari udah pakai bahasa Indonesia. Karena banyak sekali masyarakat Lampung yang tidak menggunakan bahasa daerah di ranah keluarga. Benar. Betul. Jadi sebenarnya penggunaan bahasa daerah itu utamanya berada di ranah keluarga. Ketika kita di rumah, kita berbicara dengan keluarga, dengan orang tua, dengan masyarakat sekitar rumah itu,
seharusnya kita menggunakan bahasa daerah agar bahasa tersebut tetap terlestarikan. Tidak punah ya. Ya betul. Nah kemudian menggunakan bahasa Indonesia itu ketika kita berada di forum-forum resmi, kemudian formal, ya. tergantung kita dengan siapa berbicara. Ketika kita berbicara dengan orang dari luar Lampung, kita juga tidak mungkin menggunakan bahasa Lampung untuk pertama kalinya karena tidak akan terjadi komunikasi karena mungkin kita tidak saling paham satu sama lain. Iya. Jadi kita berharap ke depannya dengan program-program yang kami miliki, kami bisa membantu bagaimana menumbuhkan rasa cinta dan juga rasa peduli khususnya generasi muda untuk tetap menggunakan bahasa Lampung. Sebenarnya kami kemarin sempat melakukan beberapa program kerja terkait penggunaan bahasa Lampung. Jadi ada program kerja kan kita memanfaatkan apa yang sedang tren di anak-anak muda. Benar. Salah satunya contohnya adalah penggunaan efek cerita Instagram. Ya betul. Saat ini anak-anak muda sedang gemar menggunakan efek cerita Instagram untuk diunggah di cerita Instagram. Cerita Instagram. Di situ kami membuat efek cerita Instagram menggunakan bahasa Lampung. Oh. Ya, jadi ada seperti judul permainan tebak judul lagu Lampung seperti itu. Di situ mungkin kita ingin memanfaatkan sesuatu yang sedang digemari oleh masyarakat muda, tetapi juga tidak lupa menyisipkan unsur untuk benar sekali. Jadi kita menyesuaikan bagaimana bisa masuk ya. Kalau kita membuat suatu program yang mereka tidak sukai, ya mungkin ya akan ditinggalkan gitu kan. Karena sekarang sukanya lebih ke sosmed, Instagram gitu ya. Jadi menarik gitu. Menggunakan pendekatan-pendekatan. Terus tanggapannya sendiri gimana masyarakat dengan itu? Alhamdulillahnya ternyata tanggapan dari masyarakat khususnya kan karena itu sosial media jadi lebih milenial. Lebih cepat penyebaran informasinya. Kemarin baru tidak sampai seminggu kami mengunggah salah satu bentuk permainan efek cerita Instagram. Ternyata sudah diakses lebih dari 5.000 pengguna Instagram. Betul. Wow. Jadi ternyata setelah kita melihat mereka tertarik dan seantusias itu untuk mengikuti apa yang sedang terjadi dan tidak lupa kita menyisipkan unsur untuk melestarikan bahasa daerah. Oke. Kalau Amanda sendiri kalau boleh tahu asli Lampung atau? Sebenarnya saya bukan asli Lampung, tapi karena dari kecil sudah tinggal di Lampung, jadi ada rasa bangga juga. Benar, karena kita tinggal di Lampung kita harus bangga walaupun di Lampung ini kan banyak banget suku-sukunya gitu ya. Karena kita lahir di Lampung, besar di Lampung, ya harus bangga dengan Lampung. Kalau Baga sendiri? Kalau aku sendiri sebenarnya juga sama kayak Kak Manda, jadi aku suku Jawa sebenarnya. Tapi sejak kecil tinggal di Lampung dan lahir juga di Lampung. Jadi ya udah kewajiban kita untuk mencintai tanah kelahiran dan juga daerah kita kan. Benar sekali, kita jadi harus bangga. Walaupun bukan orang Lampung, bukan suku Lampung asli, tetap belajar bahasa Lampung sedikit-sedikit walaupun ini. Tapi selama jadi duta bahasa ini sudah berapa banyak sudah paham tentang bahasa Lampung? Ya lumayan ya. Karena setiap hari tentunya kita belajar menambah kosakata baru yang pertama karena sebenarnya bahasa Lampung itu menarik untuk dipelajari. Benar. Betul. Apalagi kebudayaannya. Sebenarnya kami lebih senang ketika belajar budaya Lampung. Di situ kami menemukan hal-hal baru. Kemudian ada juga bahasa-bahasa yang sebenarnya ketika diucapkan enak didengar, cuma mungkin kita perlu belajar dan mengajak teman-teman yang lain juga untuk melestarikan bahasa Lampung. Iya, benar sekali. Apalagi yang benar-benar asli suku Lampung ya, dan harus benar melestarikan. Hebatnya di Lampung ini walaupun dia terdiri dari dua suku, Pepadun dan Saibatin, tetapi tetap bisa hidup berdampingan. Itulah yang menjadikan Lampung berbeda dari daerah yang lain. Jadi sebagai generasi muda kita harus bangga gitu bahwa di Lampung dengan keberagamannya bukan menjadi sebuah tantangan tetapi menjadi sebuah ciri khas dan sebuah keunggulan yang dimiliki oleh masyarakat Lampung. Jadi harus dipublish juga harus dipublikasi biar masyarakat juga tahu gitu kan dan bangga. Kadang juga karena ada beberapa teman juga gitu yang benar-benar asli Lampung, begitu dia keluar kota gitu ya dia nggak bangga gitu loh, dan dia selalu menyebutkan bahwa diri dia dari Lampung gitu kan, padahal seharusnya bangga karena Lampung dari budaya sendiri banyak sekali dari bahasanya, dan itu bahasa Lampung nih ya memang agak susah ya untuk dipelajari karena dia punya ciri khas, bener nggak? Beda dengan bahasa-bahasa lain seperti Jawa gitu kan, orang gampang untuk belajarnya, tapi kalau untuk ini harus dari lafaz saja mungkin beda ya dari gitu kan,
Iya nggak? Iya. Belajar ya soal itu ya. Iya, belajar. Itu menarik sekali kan? Iya, sangat menarik. Sangat menarik. Asalkan kita mau belajar pastinya kita bisa. Oke. Nah, terkait literasi nih, tadi kan sempat nyinggung literasi nih. Apa aja sih program dari Duta Bahasa Lampung? Mengingat minat baca sekarang nih masyarakat Lampung ini kan agak kurang ya. Senangnya kalau dipilih gitu ya, lebih baik baca buku atau baca ngeliat sosmed gitu. Mereka lebih senang lihat sosmed daripada baca buku. Padahal kan baca buku itu sangat penting kan, jendela dunia gitu, informasi semua dapat di situ gitu. Dan itu tuh apa sih, ada nggak sih programnya sendiri? Untuk literasi sebenarnya tujuan dari literasi itu sendiri, sekarang literasi kita kenal sudah ada istilah baru, literasi digital. Literasi digital. Iya betul, literasi digital ini memanfaatkan perkembangan teknologi karena ya kita tetap harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi seperti yang misalnya Mbak Renya bilang tadi, banyak orang lebih tertarik membaca media sosial ketimbang buku. Benar sekali. Sebenarnya buku pun bisa kita ubah dalam bentuk digital. Nah, kita bisa memanfaatkan berbagai perkembangan teknologi tersebut. Jadi ada bentuk e-book ya, ada bentuk buku elektronik dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam literasi digital. Oke, jadi itu mengikuti perkembangan zaman ya. Tapi ya itu kadang-kadang juga saya sendiri ya, saya tidak menjadi orang lain, tapi saya sendiri, saya kadang ya ingin sekali gitu ya membaca buku, tapi dipilih baca buku atau lihat sosmed, saya menarik lihat sosmed gitu. Tapi kadang saya lihat, saya ingin sekali mau lihat e-book gitu ya, elektronik buku gitu kan. Begitu saya baca juga tetap aja efeknya ngantuk gitu. Nah, itu sebenarnya harus dibuat inovasi nggak sih, biar nggak biar ada bedanya gitu kan daripada itu. Soalnya kan cuman beda bentuknya aja gitu kan. Apalagi di handphone gitu kita lihat atau di laptop gitu kan, itu kan sama aja gitu. Harus dari kalian sendiri ada nggak sih inovasi biar lebih menarik lagi orang untuk membaca buku walaupun di elektronik atau di fisiknya gitu? Sebenarnya salah satu pertanyaan dan juga urgensi kami saat persiapan untuk menuju malam final. Jadi sebagai duta bahasa, bagaimana kita memengaruhi orang lain untuk gemar membaca. Dan salah satu langkah konkretnya adalah melalui diri sendiri. Jadi dari kami ini harus bisa mencintai dan juga suka baca buku, kemudian kita tularkan ke teman-teman terdekat. Misalnya seperti membaca buku bersama ataupun menghadiahkan dia buku, seperti itu kan. Jadi dia juga akan mulai terbiasa dan bisa jadi secara langsung dia juga menularkan ke teman-teman yang lainnya. Jadi budaya membaca bisa secara langsung dan secara lambat laun juga akan terbentuk di kalangan masyarakat. Oke, jadi dimulai dari diri sendiri ya. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain sementara kita sendiri nggak suka. Benar sekali ya. Jadi kita mungkin buat program membaca bersama ya. Terus juga membuat perpustakaan yang sangat menarik, yang menarik, yang buat orang tuh nyaman membaca segala macam gitu ya. Dan mungkin juga ya itu buku-buku yang gratis. Banyak-banyak koleksi buku-buku yang bermanfaat, tapi dia mendapatkan secara gak mudah atau free gitu ya. Itu kan awalnya juga, tapi kalau menarik kan lama-lama orang juga mau untuk membelinya gitu kan. Oke, keren. Nah, dari kegiatan setiap tahun pemilihan duta bahasa nih, kita kembali lagi ke duta bahasa ya. Gimana dampak dari penggunaan bahasa yang baik di Lampung? Kan ini udah berapa kali pemilihan ini ajang ya? Jadi duta bahasa sebenarnya sempat vakum beberapa pemilihan dan baru aktif kembali tahun 2016. 2016. Ya, ada pemilihan berarti lagi. Sudah 4 tahun. 4 tahun. Dan sejauh ini yang kami lihat adalah semakin meningkat. Jadi peminat duta bahasa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu semakin meningkat, dan seiring berjalannya waktu juga banyak sekali masyarakat ternyata peduli dengan bahasa. Dengan mereka mau mengikuti ajang seperti duta bahasa, berarti kan mereka menyukai bahasa dan ingin belajar tentang bahasa. Dan ini menjadi patokan bahwa sebenarnya masyarakat muda ini perlu media, perlu tempat, wadah yang bisa menaungi mereka untuk belajar seperti itu. Dan ini juga merupakan salah satu peluang kami sebagai duta bahasa untuk menyosialisasikan literasi dan kebahasaan di Provinsi Lampung. Benar-benar. Jadi wadahnya itu ya di kantor bahasa Provinsi Lampung gitu. Kalau misalnya itu kan emang sudah ada ya, maksudnya kalau untuk forumnya sendiri atau organisasi sendiri ada nggak sih di luar itu? Jadi, apa cuma IKADUBAS itu aja? Jadi IKADUBAS Lampung atau Ikatan Keluarga Duta Bahasa Lampung itu kedepannya akan
berkolaborasi dengan duta-duta yang lainnya, misalnya duta wisata mungkin, ataupun duta kopi ataupun duta-duti lainnya. Dan juga kami bisa merangkul komunitas baca, karena IKA Dubas Lampung juga aktif untuk memajukan literasi, seperti membuka donasi ataupun menyumbang buku-buku bahan bacaan kepada komunitas baca yang ada di Provinsi Lampung. Oke, jadi mau ini ya kolaborasi ya, Iya, ke kolaborasi. depannya ya. Dan itu rencananya di tahun ini atau Sebenarnya sudah berlaku di tahun-tahun sebelumnya. Oh, sudah berjalan. Iya, sudah Itu berjalan. program lanjutan. program yang terus lanjutan. dilakukan. Oke, jadi setiap tahun itu dilanjutkan oleh dari Duta Bahasa ini. Oke. Nah, persiapan ini kan tadi kita nyinggung dikit nih ya. Tadi kalau misalnya bulan depan atau bulan Oktober itu akan mewakili Lampung untuk go nasional Duta Bahasa nih. Kalau boleh tahu nih, itu kan sebentar lagi ya. 1 bulan lagi, nggak nyampe kayaknya, tinggal berapa hari lagi ya? 26 hari lagi. 50 hari. 50 hari. 24 pertengahan. Oktober. 24 Oktober. Iya. Oke, jadi hampir 2 bulan. Itu persiapannya seperti apa sih dari kalian sendiri untuk menghadapi ajang go nasional itu? Karena di nasional nanti sebenarnya ada beberapa tahap sama seperti ketika pemilihan di tingkat provinsi. Oke. Jadi kami menyiapkan latihan untuk unjuk bakat, juga wawasan kebahasaan tentunya, kemudian juga ada presentasi untuk Krida Bahasa yang akan dibawa ke nasional, aplikasi Balai tadi, dan juga pelatihan menulis esai, kemudian ada uji-uji lainnya. Tentunya kami mendapatkan persiapan dari kantor bahasa, kita mendapat bimbingan juga dari kakak-kakak IKA Dubas. Ya betul. Saat ini kami sekitar progresnya sudah sekitar 35%. 35%. Untuk persiapan. Oke. Dan itu pelatihannya seperti apa? Setiap hari atau gimana? Ya, jadi untuk persiapannya kami latihan setiap hari. Setiap hari di kantor atau Bergantung pada mau latihan apa. Misal latihan tari biasanya kami di Pekor. di Pekor? Iya. Oh, jadi kalian nanti membawakan bakatnya nari. Tari. Membawa tari apa? Tari kreasi. Tari Tari kreasi. kreasi. Oke, berdua. Kemudian Terus kami ada apa masih lagi? baca-baca berita, koran, kemudian Untuk untuk menambah menambah wawasan wawasan umum, pengetahuan ya. umum, baca-baca tentang permasalahan bahasa dan sastra, perkembangannya. Latihan menulis esai juga karena memang nanti di sana ada uji menulis esai menggunakan tulisan tangan. Jadi kita Oke. mencoba untuk menulis dengan Biar Iya, bagus biar dan rapi. rapi ya. Oke. Dan itu waktunya tinggal 50 hari 50 lagi hari. ya. Oke. Terus tuh kalau boleh tahu itu kan nasional nih seluruh Indonesia. Itu berarti seluruh Indonesia ikut. Iya betul, 34 provinsi. 34 provinsi ikut. Kalau boleh tahu tahun kemarin untuk Duta Bahasa Provinsi Lampung itu pernah menjuarai atau gimana? Kemarin alhamdulillah tahun 2019 Provinsi Lampung membawa pulang juara terbaik 6. Juara terbaik 6. Dan juga penampil bakat terbaik. Penampilan bakat se-Indonesia. terbaik. Wow, keren. Dan harapan kalian untuk tahun ini kira-kira juara? Harapannya pasti Juara 1 ya? tetap meningkat dari tahun ada kemarin. peningkatan dari Ada tahun peningkatan kemarin. ya. Tapi ya tetap harus optimis ya. Optimis. Tetap Makanya harus kalau bisa kita juara 1. Minta Doanya. doanya Doa dan dari dukungannya masyarakat buat Lampung. masyarakat Lampung. Karena Siap. kami di sini bukan membawa nama pribadi tapi kita Membawa nama Lampung. Membawa nama Lampung. Nah, itu dia agak berat ya. Iya. Oke. Terus tadi kan kalian ini Duta Bahasa Provinsi Lampung itu kan mewadahi di kantor kantor bahasa Provinsi Lampung. Nah, itu cerita sedikit dong, kantor bahasa Provinsi Lampung itu sebenarnya selain mengurus Duta Bahasa ini apa aja sih? Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini sebuah unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengembangan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Oke. Jadi kantor bahasa adalah unit pelaksana teknisnya di setiap daerah. Untuk kantor bahasa Lampung sendiri, kantor bahasa Provinsi Lampung sebenarnya fungsi utamanya itu memang untuk meningkatkan, mengembangkan dan juga melestarikan penggunaan bahasa sastra khusus untuk umumnya dan khususnya itu untuk sastra dan bahasa Lampung seperti itu. Makanya kami sebagai IKA Dubas Lampung sebagai mitra kantor bahasa fungsinya adalah membantu kantor bahasa mewujudkan fungsinya, melaksanakan fungsi dan juga tugasnya. Yeah. Oke, keren. Sebenarnya masih banyak banget ya yang mau kita obrolin nih. Tapi mungkin next time kita tunggu pas kalian sudah pulang dari Jakarta ya, dengan membawa predikat juara 1 gitu kan, amin gitu kan. Nanti kita ngobrol lanjut.
Dan Sobat Kupas, demikianlah obrolan kami, podcast kami dengan Duta Bahasa Provinsi Lampung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.